Salam. Salam. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama memuji muliakan nama Tuhan dengan pujian besar dan perkasa Allah. Besar dan perkasa Allah kita. Besar. Oh iya. Puji Tuhan, mari kita pujikan dengan pujian masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau memuji muliakan-Mu. Seberapa puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan di surga ini, biar menjadi bau tumpah yang harum dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih seberkati pemain musik Tuhan, berkati umat-Mu yang memuji muliakan-Mu. Buka pintu hati pikirannya masing-masing, agar semuanya memuji muliakan-Mu dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.
lanjutkan dengan pujian. Allah itu baik. Karena kasih
saya buka ruang bersaksi. Siapa yang mau bersaksi, mari kita maju ke depan. Kita pujikan dengan pujian senang selalu senang. Panen ya Bapak Ibu, tapi tidak saya guntingkan, saya suruh ngaret orang-orang cari kamen itu. Mulai pagi saya ya di sawah sampai sore jam 3 belum pulang. Rasanya di badan itu suap. Tadi malam semalaman nggak bisa tidur. Saya hanya berdoa terus kepada Tuhan. Bisa-bisanya tidur jam 3 pagi, nggak bisa tidur jam 3:30 bangun lagi. Puji Tuhan. Biasanya saya itu garap sawah itu, sawah luas 125, tapi enggak semuanya, hanya 80 yang saya tanami karena airnya kurang. Tapi puji Tuhan, atas berkat Tuhan, meskipun sedikit saya bisa mendapat 3 kental 60 kilo kemarin. Saya puji Tuhan, saya gitu ya. Kami bersyukur Tuhan masih berkati melimpah saya gitu. Tapi tadi yang di sebelah timur saya ya panen juga. Tapi masih banyak penghasilan dari Tuhan Yesus. Masih banyak saya penghasilannya. Puji Tuhan, ini semua karena setiap pagi saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tanaman padi kami selalu saya doakan setiap kali saya berdoa. Puji Tuhan, tidak ada apa-apa pun seperti hama, tidak ada. Tuhan selalu ajaib. Tuhan selalu mengasihi umat-umatnya yang selalu datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, adalah doa kami. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan dalam doa dengan pujian. Kekuatan diri. Yeah.
Shalom. Selamat sore semuanya. Puji Tuhan pada sore hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kita akan belajar bersama-sama, kita sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan langsung buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Mungkin seringkali ini sering kita baca, kita dengar, tapi tidak apa-apa, kita seringkali harus memang mengulang-ulang tentang kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan melekat di hati dan pikiran kita. Amin. Haleluya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara Efesus 4 Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Puji Tuhan. Pada sore hari ini, kalau saya mau boleh beri tema adalah keajaiban, kekuatan, dan kata-kata. Bapak Ibu Saudara, ada suatu pepatah mengatakan bahwa lidah itu tidak bertulang, tetapi sanggup mematahkan hati orang. Lidah itu tidak bertulang, tetapi sanggup mematahkan hati orang. Makanya kita harus hati-hati dalam berbicara, karena lidah kita itu, ucapan kita itu terkadang bisa membangkitkan semangat orang, terkadang juga bisa melemahkan semangat dari orang lain juga. Begitu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita mau melihat di sini, jelas Tuhan Yesus katakan di dalam Efesus bahwa perkataan yang baik untuk membangun. Bagaimana kita menjadi pribadi yang kalau ketemu siapapun dimanapun berada, ucapan kita, kata-kata kita itu bisa memberkati orang lain. Dan kita akan coba buka di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 8. Yakobus pasal 3 ayat 8, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Contohnya seperti ini Bapak Saudara. Mungkin kalau ada pencemaran nama baik gitu ya, kepada seseorang atau suatu brand atau suatu siapapun, itu bisa menghancurkan nama brand itu sendiri. Mungkin kita kalau anak-anak muda, kita sering scroll TikTok, kita bisa melihat bahwa ada suatu influencer gitu, karena dia ada gosip yang mungkin mengkhianati pasangannya, dia diputus kontrak dari brand terkenal. Dia diputus kontrak dari jabatan direkturnya. Seperti itu kalau fitnah, saudara. Walaupun fitnah itu kita nggak tahu benar atau salah, tetapi kalau benar-benar itu fitnah, sungguh kejam kalau sampai memang benar-benar akhirnya membentuk image dari orang itu sendiri. Lidah kita itu nggak bisa dikuasai orang lain, Bapak Ibu Saudara, kecuali diri kita sendiri. Kita sendiri yang bertanggung jawab atas lidah kita, perkataan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lidah kita itu menentukan hidup kita di bumi ini dan di kekalan nanti. Di dalam Amsal pasal 18, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Amsal pasal 18 ayat 20 sampai 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di sini Bapak Ibu Saudara, jelas firman Tuhan itu nggak pernah salah. Perut orang itu dikenyangkan oleh dari hasil mulutnya, hasil dari mulut kita sendiri. Bagaimana seseorang bisa menguasai lidahnya dan dia memperoleh kepercayaan dari atasan bila kita bekerja, lalu dia diberi posisi yang tinggi, gaji yang lebih. Firman Tuhan ini terbukti bahwa menguasai lidah akan menuai hasil yang baik. Amin.
Bertanggung jawablah Bapak Saudara pada setiap perkataan kita, karena kita sendiri yang akan memakan buah itu sendiri. Kalau saya mau kasih contoh, saya tidak melihat siapa-siapa, saya juga nggak akan membuat, saya nggak jadikan ini suatu aib, tapi ambil ini pelajarannya, ambil ini pengalaman untuk kita semua, untuk anak-anak kita, adik-adik kita ya. Contoh saya, adik saya sendiri yang namanya Danang ini, dari awal pertama dia saya bawa ke Kalimantan karena memang ada masalah di Surabaya. Sama Mama suruh bawa adikmu, saya bawa kerja di Kalimantan. Ternyata buat masalah, sampai dikejar-kejar orang juga. Orang waktu itu dikejar-kejar orang Madura. Sampai pendeta almarhum namanya Tante Rini bilang, kamu itu loh Nan, laki-laki, mulutmu itu loh perlu dijaga. Kakakmu selama di sini tuh nggak pernah sedetik pun atau ngurusin masalah orang lain yang di gereja, datang melayani sudah pulang. Kok kamu nggak bisa jaga nama kakakmu sampai begitu kan? Sampai semua orang tuh datang ke rumah saya. Kedua, pulang ke Tulungagung, puji Tuhan diterima lagi di kerjaan Sumber Sandang, dibantu oleh Mbak Feni. Di situ buat masalah lagi sampai urusan polisi. Ya karena omongannya dia buat tengkar lagi dan akhirnya keluar. Lalu puji Tuhan ditolong lagi sama Tante Ipin, kerja di Surabaya di rumah sakit. Belum ada setahun, saya baru bilang, sudah ya Nan ya, kamu masih bersyukur bahwa pekerjaan kamu masih mudah dapatkan. Manfaatkan baik-baik, dijaga yang benar-benar, apalagi sudah menikah, saya bilang gitu. Dan baru seminggu yang lalu dia bilang, Mbak Niken, ada kerjaan nggak? Bilang Mas Wanto ya, suruh bawa ke sana gitu. Bingung ini cari kerjaan, sudah punya anak, bawa anak lagi dengan caption yang menangis. Saya nggak tanggapi terlalu lebih Bapak Saudara saya, karena saya mengenal adik saya. Memang anaknya selalu begitu, adik saya yang seperti ini. Sampai saya share ke papanya bilang, Mama mau Papa bawa ke sini si Dana. Saya jawab tidak usah. Itu Mama tahu sendiri jawabannya. Karena nanti kalau ada masalah, papanya kebawa-bawa lagi. Karena sudah pengalaman dari kemarin. Jadi saya cuma bilang sama Danang, bawa doa. Ubah dulu kehidupanmu, ubah dulu karaktermu, ubah dulu hatimu. Jangan suka ikut campur masalah orang. Jangan suka komentarin orang-orang yang mungkin di atasnya lebih senior. Ini urusannya sama senior Bapak Saudara. Gitu. Jadi saya sampai, aduh Tuhan, saya bilang kenapa naik lagi, saya bilang gitu. Saya cuma bilang, kalau saat ini Mbak Niken nggak bisa bantu apa-apa, Mbak Niken cuma bisa bantu doa. Cuma saya mau melihat aja bagaimana dia berusaha untuk dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memantaskan diri supaya aku ini benar-benar sudah berubah, sudah benar-benar baik. Memang jalan yang harus dia jalani kalau menurut saya, supaya dia belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Dia boleh melihat bahwa kesempatan-kesempatan yang sudah dia lewatkan itu gak bisa datang untuk kedua, ketiga kali, bahkan keempat kali. Dan mungkin saat ini Tuhan ajarkan dia untuk melihat bahwa dia harus benar-benar berharap sama Tuhan. Tapi mau gimana lagi, saya nasihat buat saudara, karena sudah di seberang dianya. Ya sudahlah, saya cuma bawa dalam doa. Semoga Tuhan berikan kekuatan bagi dia, kedewasaan, supaya dia lebih bisa menjadi pribadi yang baik dulu untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Berubah semua segala sifatnya. Haleluya. Kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Kita coba di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-19. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ini Tuhan Yesus jelas katakan bahwa hati-hati dengan perkataanmu. Ini nasihat cocok kalau untuk adik saya Bapak Saudara ya.
Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Mungkin kita sebagai pribadi sempat pernah keceplosan, atau mungkin kita mau ngomong, kita mesti bisa rem, kita masih bisa jaga omongan kita. Omongan kita nanti bisa nyakiti orang lain nggak? Omongan kita nanti bisa menyinggung orang lain nggak? Karena firman Tuhan itu jelas katakan bahwa menahan bibir berakal budi. Mikir dulu sebelum ngomong. Mohon maaf kalau kita mau kentut aja, kalau banyak orang kita minggir, kita pergi dulu gitu ya, supaya orang lain nggak mencium baunya, nggak mendengar suaranya seperti itu. Apalagi kita dikasih Tuhan berakhlak, punya pikiran. Bijaksanalah dengan kata-kata kita, bijaksanalah dengan kata-kata yang mau keluar dari setiap mulut kita. Maka sebelum ketemu orang, Bapak Ibu Saudara, atau mau presentasi atau mau apapun, kita baiknya bawa doa dulu. Biarlah Tuhan menaruh perkataan pada gerbang mulut kita ini, pada bibir kita ini, berjaga-jaga supaya kita jangan sampai mengeluarkan perkataan yang salah nantinya, supaya kata-kata yang keluar nanti akan memberkati orang yang akan kita temui, entah itu siapapun dan saudara. Baiknya kita saling mengingatkan dalam pasangan kita, baik ke suami, ke istri, ke anak, ke pacar, ke teman yang sudah dekat mungkin ya. Tapi kalau baru kenal kita nasihatin kan nggak mungkin. Saling mengingatkan, yuk mikir dulu sebelum ngomong. Ada 3 hal loh Ibu Saudara yang kita mau pelajari saat ini, yang perlu kita ingat, berpikir sebelum kita ngomong. Yang pertama, sebelum kita ngomong, apakah itu benar yang kita omongkan? Karena Tuhan gak suka orang yang bohong, karena Tuhan gak suka orang yang berdusta. Seperti lagu anak sekolah minggu, Neta hafal ini, dan dia suka. Bohong-bohong-bohong itu dosa, bohong-bohong-bohong itu dosa, bohong-bohong-bohong itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong. Jangan menipu, jangan berdusta. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 berbunyi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Firman Tuhan katakan, siapa yang mencintai hidup artinya ingin hidup yang baik, ingin punya kehidupan yang indah di bumi ini, bahagia, pengen lihat hari-hari yang baik. Syaratnya adalah Bapak Ibu Saudara menjaga lidah dari yang jahat dan bibir kita dari ucapan-ucapan yang menipu orang lain. Berkatalah benar, berkatalah jujur. Karena Tuhan wajib untuk kita nggak boleh bohong, untuk kita nggak boleh menipu, untuk kita nggak boleh berdusta. Pasti kita pernah berbohong, kalau bisa nggak boleh, kalau bisa jangan dilakukan. Ada 7 hal yang dibenci Tuhan tentang lidah. Di dalam pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 18 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Sudah jelas firman Tuhan katakan bahwa Tuhan gak suka saksi dusta. Kadang kita gak ngomong aja bisa jadi omongan, apalagi omongan yang sampai membuat pertengkaran antara saudara. Kakak adik harus rukun, berteman kita juga harus rukun, dengan tetangga pun juga kita harus rukun. Jangan sampai kita membuat fitnah terhadap orang lain. Jangan pernah ikut campur terhadap
urusan orang lain. Jangan pernah ikut campur terhadap urusan rumah tangga orang lain. Sedikit saksian ya Bapak Saudara. Contoh, kalau saya bilang jangan urusi rumah tangga orang lain. Yang kemarin saya sempat dikomentari oleh Ibu Gembala bahwa ada orang yang datang ke rumah pakai helm, nggak dibuka, ketok-ketok pintu. Awalnya saya cuma pajang, siapa tahu ada tetangga saya yang kenal gitu. Ternyata ketika saya pasang, ada teman saya yang komen. Kebetulan dia langsung buka. Dia bilang gimana bahasanya orang Muslim, astagfirullah ya. itu bapaknya anak-anak Bu, jangan dibuka, kok tambah ngawur aja gitu. Sudah jangan dibuka, jangan ditemui lah. So, istrinya aja bilang gitu, saya tambah takut Bapak Saudara. Memang kebetulan saya nggak di rumah, saya pas jemput Angelica pas hari Jumat juga. Lalu setelah hari Jumat itu saya sore juga ngantar lagi Angelica. Orangnya datang lagi sampai masuk ke rumah, helmnya dilepas sampai duduk di depan. Itu pun sudah ada kakak dan mbak di rumah, nggak dibukakan juga akhirnya sama mbak sama kakak. Saya juga pas kebetulan di luar. Ngapain orang ini sampai segitunya datang? Saya bilang, saya terus besok paginya Bapak Saudara jam 5 lebih, setengah 6 kurang dari Sabtu pagi datang lagi Bapak Saudara. Orang ini ngapain? Saya bilang, saya sampai telepon istrinya, sampai takut saya Bapak Saudara. Ini datang lagi loh Bu, bagaimana? Saya bilang gitu. Ya ampun Bu, nggak ada saudara laki-laki tuh di rumah. Coba bawa laki-laki, suruh nemuin sampai jangan sendirian nemuin loh. Saya juga bingung, istrinya aja kayak gitu apalagi saya. Urusannya sama saya apa kok dia nemuin saya gitu kan. Bu, boleh tahu ya, maaf ya, mohon maaf sekali, ini maksudnya apa suaminya nemuin saya bilang gitu. Loh, saya nggak tahu loh Bu, maksudnya apa, saya juga nggak ngerti loh. Akhirnya dia sedikit curhat, ya maaf, dia sudah bisa rumah selama 1 tahunan seperti itu. Akhirnya dia sedikit cerita, oh alah, nah terus ngapain cari saya juga gitu akhirnya. Ya, saya kan takut, apalagi suami nggak ada di rumah gitu ya Saudara. Terus papanya saya ceritain, paling apa curhat memang ya nggak mau takut saya, karena memang pernah dulu nomornya saya blokir Bapak Saudara. Terus terang saya juga bilang sama istrinya nomornya saya blokir, karena memang saya tulisi Wati yang kedua gitu. Saya kira Wati teman saya, istrinya WA. Karena selama WA akhirnya ngomongnya kok sudah agak beda dikit gitu ya, sedikit menggoda gitu. Akhirnya saya blokir itu sudah lama, berapa bulan yang lalu. Lah kok tiba-tiba ini datang. Aduh Tuhan, saya sampai sekarang Bapak Saudara jujur masih ada ketakutan atau trauma. Sampai akhirnya saya laporan Pak RT, Pak Mas Towi belakang rumah saya laporan Bu Bayan. Sampai Bu Bayan akhirnya telepon, Mbak Niken nanti kalau datang lagi langsung telepon saya ya, kita hadapi bareng-bareng gitu. Sampai kemarin akhirnya Krisna juga datang saya, Ken sudah tak bilangi sama tetangga-tetangga sini, cowok-cowok sini, ntar kalau orangnya datang lagi kita temui bareng-bareng. Iya saya bilang gitu, puji Tuhan saya punya tetangga-tetangga yang baik. Jujur takut saya, setiap keluar sekarang saya kunci gerbangnya. Karena saya takut waktu kalau pas ibu sendiri ya, orangnya nekat. Karena memang istrinya pernah cerita sendiri belajar ilmu-ilmu yang di luar akal sehat seperti itu. Jadi saya takut kalau dia berbuat nekat atau apapun seperti itu. Jadi saya kunci, saya mohon maaf juga sama Bu Bayan. Saya bilang mohon maaf ya kalau sekarang ketemunya sedang saya kunci, karena untuk hati-hati saat ini saya bilang gitu. Dan istrinya ini tidak berani lagi nanyakan. Mungkin dia sudah memalu sampai dia bilang, ya ampun Bu, mohon maaf sekali, saya malu, tidak apa-apa, saya bilang gitu. Saya cuma takutnya orangnya nekat aja itu Saudara. Jadi saya cuma berdoa sama Tuhan, saya tidak mau berpikiran yang aneh-aneh. Mungkin orang itu mau perlu sesuatu apa gitu. Saya cuma meredam hati saya yang ketakutan saya sendiri gitu. Sampai adik saya Alek, kalau dia datang lagi nanti Alek tolong aku Mbak Niken gitu, nemani Mbak Niken dulu katanya. Nah apa, puji Tuhan ini banyak tetangga yang perhatian, disyukur. Dan ini sebuah
Saya rasa tetangga-tetangga yang baik adalah juga anugerah dari Tuhan Yesus yang boleh saling melindungi kita dengan yang lain. Walaupun kita berbeda, tetapi Tuhan tempatkan orang-orang yang baik di sekitar kami. Amen. Puji Tuhan. Saya juga selalu berdoa, saudara. Tiap malam saya jadi parno. Alarm saya bunyikan. Saya cek kunci-kunci tiap malam, walaupun sudah dikunci anak-anak, saya kembali keluar lagi, saya ceki. Mama kok gak percaya ya sama kakak sama adik? Sampai segitunya ya saudara, sampai segitunya. Sekarang aja kalau saya masih cerita dia, kaki saya agak sedikit gemetar gitu. Karena kalau di jalan itu saya jadi lihat kiri kanan. Pokoknya motornya platnya N, helmnya cakil, jaketnya warna silver, terus tasnya selalu tas ransel warna orange gitu. Jadi lihat kiri kanan gitu. Karena dia sempat pagi itu ketemu ibu dan ditanya sama ibu, nonton perlu nopo mas katanya. Mbak ini kan ada, suaminya ada, sama ibu dijawab nggak ada, keluar bareng senam. Sama ibu dijawab seperti itu. Oh, ada perlu apa mas kok cari Niken ditanya. Katanya saya disuruh Pak Jani ngunut katanya. Saya bingung Pak Jani siapa lagi. Saya telepon istrinya lagi, Bu katanya kok dicari Pak Jani ngunut itu siapa tuh Bu. Istrinya juga tanya. Saya tak inget loh, lah istrinya aja juga enggak tahu bagi saya siapa lagi itu Pak Jani. Jangan-jangan gurunya ini suruh nemuin kayak gitu. Tapi di Tuhan lah semuanya, mudah-mudahan dalam nama Yesus tidak akan kembali lagi. Biar supaya dia, kalau dia masih waras, harusnya dia tidak kembali lagi. Semoga Tuhan berikan kebaikan dalam hidupnya, memperbaiki kehidupannya bersama anak-anaknya karena yang masih kecil. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi dalam firman Tuhan, bagus saudara. Itu tadi ada 7 hal yang dibenci oleh Tuhan tentang lidah ya bagus saudara ya. Bahwa firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu gak suka saksi dusta, gak suka kita ngomong yang aneh-aneh, kita mencampuri urusan orang lain. Hati-hati setiap menyampaikan berita. Jangan merusak suatu hubungan dengan kebohongan. Kalau kita mau disebut anak Allah, anak Tuhan, ciri anak Tuhan itu membawa damai. Firman Tuhan katakan jelas bahwa di sini berbahagialah orang yang membawa damai, maka mereka akan disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Janganlah kita menjadi ular berkepala 2, lidahnya bercabang 2. Ngomong ke A begini, ngomong ke B begitu. Di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat 31, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Jangan cari muka kanan kiri untuk menyelamatkan diri. Terkadang kalau bahasanya zaman sekarang playing fiktif gitu ya. Kadang kita salah, tapi kita nggak mengakui salah, tapi kita melimpahkan kesalahan itu kepada orang lain. Jangan mengadu domba, jangan memecah belah. Yang kedua Bapak Saudara, sebelum ngomong mikir dulu, apakah omongan kita ini menolong? Apakah omongan kita ini membangun? Berguna gak sih omongan kita ini? Mendidik gak sih omongan kita ini? Di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat 21, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Amsal 10 ayat yang ke-21. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Satu lagi Amsal pasal 15 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Kedua ayat ini berbicara tentang kebodohan, Bapak Saudara. Kebodohan yang dimaksud adalah orang-orang yang suka bicara kebohongan, orang-orang yang suka bicara tentang hoax, fitnah, gosip, cemooh. Itu namanya kebodohan. Dua firman Tuhan yang barusan kita baca di Bapak Saudara. Kalau orang benar, orang bijak itu mulutnya mengembalakan banyak orang, membimbing orang, mendidik orang. Yang diomongin itu
penting kita dengar, baik untuk kita dengar, baik untuk kita, masukan untuk kita. Dan kita yang mendengar pun juga kita merasa nyaman, kita nggak merasa tersakiti. Omongannya berguna, omongannya membangun untuk diri kita. Di dalam pasal Amsal, pasal ini semuanya tentang Amsal. Amsal yang ke-16 ayat 24 juga dikatakan di situ, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Semua orang senang dekat dengan orang yang mulutnya ini positif, omongannya selalu baik, menyembuhkan tulang yang patah, gitu ya Bapak Saudara. Kalau kita ketemu orang yang mungkin belum menikah, jangan sering-sering kita katakan kapan nikah. Kalau sudah nikah, jangan kita tanyakan kapan punya anak, gitu ya. Kalau sudah punya anak, jangan katakan lagi kapan anaknya bisa jalan, bisa ngomong. Wah, sampai seterusnya akhirnya. Terkadang kekepoan kita ini secara nggak sadar melukai orang lain. Saya sempat merasakan itu Bapak Saudara. Kapan punya anak? Aku nggak punya sih. Karena saya waktu itu menunggu 3 tahun. Saya juga nggak tahu kenapa kok menunggu 3 tahun. Memang waktunya Tuhan tepat pada waktu itu. Memang waktunya Tuhan yang pas buat saya dan suami adalah waktu itu. Setelah 3 tahun itu baru ada kakak. Saya waktu itu ketika ditanya orang, akhirnya sudah di fase yang sudahlah, nggak usah dibawa sedih, jawab aja dengan jawaban bahwa Tuhan belum kasih, belum tepat waktunya kayaknya buat saya. Cuma kasih seperti itu jawabannya. Dan di saat saya sudah berserah penuh sama Tuhan, nggak pernah pikirkan itu lagi, fokus saat itu untuk pelayanan di Bultang. Tiba-tiba Tuhan nyatakan waktu saya cuma sakit perut, dinyatakan hamil. Haleluya. Benar Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar berserah, sudah di titik rendah kita, sudah di titik yang benar-benar pasrah sama Tuhan, Tuhan akan jawab. Terkadang Tuhan mengizinkan kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang memang benar-benar di bawah, supaya kita tuh melihat bahwa mukjizat Tuhan itu nyata, mukjizat Tuhan itu ada dari saat ini, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan itu mau nyatakan kasihnya buat kita. Tuhan itu mau menyatakan kebaikannya buat kita, dan supaya kita itu melihat bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya. Yang ketiga, mikir sebelum ngomong apakah perkataan kita ini baik. Di dalam pasal Amsal pasal yang ke-15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Bapak Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perkataan kita itu yang keluar sebenarnya meluap dari hati kita. Kenapa beberapa orang itu perkataannya pahit? Mungkin kita di antara kita atau punya saudara atau punya teman yang selalu omongannya negatif mulu, omongannya selalu nyindir gitu. Mungkin ada ya saudara yang orang-orang seperti itu. Saya percaya karena satu hal, hatinya dia itu sakit. Hati yang terluka pasti mengeluarkan kata-kata yang melukai orang lain lagi. Ini pernah terjadi sama saya, dan mungkin saat ini saya masih belajar untuk mengobati luka itu. Saya pernah marahi anak-anak ini dalam satu hal, dan itu terulang sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin lebih. Tapi setelah itu saya melihat mereka tidur, saya menangis. Kok saya ngomong gitu ya? Kok omongan itu pernah saya terima waktu saya masih muda? Kok sekarang saya kasih ke anak saya? Padahal saat itu saya dulu sakit ketika menerima omongan itu saya terluka, saya sedih banget. Kok itu sekarang saya lakukan ke anak saya? Berarti hati saya ini belum sembuh total. Berarti hati saya ini masih ada rasa sakit-sakitnya. Dan saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong putus hubungan yang gak baik itu. Hal-hal yang gak baik itu saya mau putus. Saya gak mau omongan-omongan yang saya pernah terima saya kasih ke anak saya lagi. Saya gak mau. Saya cuma minta sama Tuhan. Saya cuma menangis saya, Tuhan tuntun saya beri kesabaran, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya ini hal-hal yang baik untuk anak-anak saya. Mari Bapak Saudara, kita pakai lidah kita untuk menambahkan kebaikan, bukan kepahitan. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mulutnya pahit, jangan dibenci. Banjiri dengan kasih sayang, ajak doa supaya dia berdamai dengan dirinya sendiri.
ajak untuk mengampuni orang yang mungkin menyakiti dia. Saat itu saya pernah ikut doa puasa di sana selama 10 hari. Bukan saya tiap tahun selalu ikut. Saya cuma dibilang begini waktu itu, doakan. Sebut nama orang yang menyakiti hatimu, ampuni, beri pengampunan. Sebut namanya setiap hari, beri pengampunan. Nanti hatimu akan pulih. Dan puji Tuhan, lama-lama itu akhirnya Tuhan pulihkan. Walaupun mungkin belum 100% yang penuh, tapi puji Tuhan sampai detik ini saya merasakan kasih setia Tuhan. Lebih lagi kita lebih mudah untuk mengampuni, mengasihi orang. Hanya sekarang kalau saya mau disindir orang, mau dicakati, mau diomongin apa, puji Tuhan bagus saudara, karena saya ya sudah kayak nggak sakit hati gitu, cuma senyum aja, ya nggak apa-apa, gitu. Kan itu masih penilaian orang, bukan penilaian Tuhan Yesus. Saya takut kalau itu sudah Tuhan Yesus yang nilai. Kalau sekarang sudah ada beneran, ya it's okay, gitu aja sekarang. Puji Tuhan, itu semua karena kasih setia Tuhan. Ada proses yang kita lewati supaya hati kita ini disembuhkan, dipulihkan, benar-benar menjadi pribadi yang bahwa hidup kita ini, tujuan hidup kita ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita rangkul mereka, orang lain menyakiti kita, ajari mereka dengan kasih sayang. Karena kalau kita melepaskan pengampunan, maka kita akan membuat damai diri kita sendiri, membuat kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kita melepaskan pengampunan itu bukan buat orang lain, bukan buat orang-orang itu yang menyakiti kita, tapi untuk diri kita sendiri, supaya hidup kita ini lebih tenang, lebih damai, menjalani hari-hari, supaya hari-hari ini kita bisa menjalani dengan santai. Benar loh Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendapati masalah, kita sudah pikirkan gitu, akhirnya seperti saya ini kadang melampiaskan ke anak, padahal tidak ada apa-apa, kesalahan dikit aja udah ngomel-ngomel. Tapi itu nggak boleh, oh itu salah gitu. Dan sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan ini. Jangan menghina orang lain, jangan merendahkan orang lain. Kalau kita ngomong harus hati-hati, jangan sampai buat gambar diri orang lain rusak. Biarkanlah mulut kita ini penuh dengan ucapan-ucapan berkat, ucapan-ucapan yang baik, karena perkataan adalah doa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita baca, kita dengar pada sore hari ini menjadi berkat bagi saya dan saudara semuanya. Dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk melengkapi.